terhadap wisata yang ada di tempat kita benar-benar menjadi prioritas utama. Kenapa hari ini pemerintah menambah namanya pariwisata dan ekonomi kreatif? Karena salah satu dasarnya adalah di samping tingginya minat wisatawan akan berdampak terhadap ekonomi dari masyarakat sekitarnya. Ekonomi yang seperti apa? Tentunya yang kreatif. Kreatif itu apa? Simple, mempunyai makna, namun punya daya jual. Nah, maka pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan ini merupakan pelatihan program yang saya usulkan. Yang keempat, pertama kita berdiskusi atau melatih tentang ekonomi kreatif. Yang kedua tentang digital, yang ketiga tentang kuliner, yang keempat tentang desa sadar wisata atau Darwis kalau disingkat. Mudah-mudahan keempat program ini secara sumber daya manusianya kita sudah siap, tinggal infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya ini yang akan menjadi diskusi panjang di tengah-tengah kondisi Indragiri Hulu ini yang memang semua serba keterbatasan tentang infrastruktur. Nah, tentu kami, saya dan kawan-kawan di DPRD akan terus mendorong bagaimana Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum kita ini saling bersinergi, bahu-membahu menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur yang ada di tempat kita. Tentu sebagai wakil rakyat, ini kan harus jelas juga fungsinya. Kadang-kadang disalahfungsikan kami wakil rakyat ini. Kami wakil rakyat ini, ya tugasnya mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Eksekutornya tetap ada pada eksekutif. Eksekutif itu siapa? Bupati, gubernur, presiden. Wakil rakyat itu siapa? DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI. Nah, eksekutif itu bekerja dibantu. Kalau presiden itu dibantu dengan menteri-menterinya sebagai eksekutor-eksekutor. Kalau bupati, gubernur dibantu oleh dinas-dinasnya. Salah satunya Dinas Pariwisata yang sekarang sedang mengeksekusi kegiatan pelatihan. Nah, inilah barangkali gambaran tentang kondisi pariwisata di Provinsi Riau. Sesungguhnya masih banyak lagi yang belum tercatat. Peluang atau potensi destinasi wisata kita. Bahkan di Indragiri Hulu itu Pak Herudin, saking kehabisan tempatnya, orang hutan pun main ke desa-desa, ke pemukiman mencari makan. Bahwa ini adalah satwa yang dilindungi. Kalau gajah jangan diceritakan lagi. Kalau di Jalan Pekanbaru Dumai itu, tol yang dibikinlah pelintasan gajah. Tol satu-satunya tol di Indonesia yang disengaja membuat pelintasan gajah. Tapi di Indragiri Hulu tidak ada, gajah bebas melintas di mana saja. Nah, kalau sudah masuk wabah gajah ini Pak, habislah kebun masyarakat. Sementara kalau ketemu gajah diusir dan mengakibatkan gajahnya mati, ya itu masyarakat bisa dipidana. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Tentu perbaikan, perubahan, serta perkembangan zaman harus terus kita amati, melek terhadap informasi, netral dalam menerima segala kondisi, tidak mudah terprovokasi. Saya boleh bercerita misalnya beberapa waktu lalu kebetulan ibu saya sakit dan dirawat di Malaka. Ketika waktu di sana sedang kampanye pemilihan partai politik. Di situ kampanyenya yang terpilih sekarang itu siapa namanya? Saya lupa. Yang menjadi Perdana Menteri Malaysia ini, yang menjadi alat kampanye mereka salah satunya adalah Indonesia. Bahwa Indonesia begitu harum di mata negara tetangga kita semenjak dipimpin oleh presiden kita. Namun dalam hati saya, kenapa negara lain ini sangat memuji Indonesia, di negara sendiri presidennya dicaci maki. Ini juga suatu yang cukup aneh. Itu jelas itu. Nanti saya bisa share videonya, bagaimana jurkam dari Perdana Menteri itu mengempanyekan bahwa kalau yang bersangkutan ini jadi Perdana Menteri, dia akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi. Wah, ini kaget juga saya.
Ternyata begitu harum Indonesia di mata tetangga negara kita. Tapi di negara kita sendiri agak sedikit kurang harum lah, cenderung bau kira-kira begitulah. Nah ini yang menjadi amatan kita. Sehingga